Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahyaning Tia Surono, NIM 18 11 06 633. Di sini saya akan menjelaskan tentang resusitasi pada bayi baru lahir. Nah, apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu melakukan konseling antenatal, yaitu dengan cara menanyakan kepada ibu usia kehamilan ibu kurang dari 37 minggu atau lebih dari 37 minggu atau bisa disebut dengan aterem. Lalu selanjutnya yaitu melakukan persiapan alat, baik pada ibu dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau dengan usia yang sudah aterem, kita tetap menyiapkan peralatan untuk resusitasi pada bayi baru lahir. Lalu selanjutnya kita melakukan pembagian tugas dalam tim. Nah, ketika bayi sudah lahir, maka hal pertama yang harus kita pastikan yaitu apakah bayi tersebut bernafas atau menangis, atau juga kita harus melakukan pemeriksaan tonusnya baik atau tidak. Ketika tonus otot dan bayi bernafas dan menangis, maka yang harus kita lakukan yaitu perawatan rutin. Yang pertama yaitu pastikan bayi tetap dalam keadaan hangat. Lalu yang kedua yaitu mengeringkan bayi. Pada bayi dengan umur kurang dari 32 minggu, maka bayi langsung dibungkus dengan plastik bening tanpa dikeringkan terlebih dahulu kecuali pada bagian wajah saja. Lalu kemudian pasang topi bayi dan bayi dapat distimulasi walaupun dibungkus dengan plastik. Yang selanjutnya yaitu melanjutkan observasi pernafasan, laju denyut jantung, dan juga tonus ototnya. Lalu ketika bayi tidak bernafas atau tidak menangis atau tonus ototnya kurang baik, maka yang harus kita lakukan yaitu dengan langkah awal menyalakan pencatatan waktu. Yang pertama yaitu pastikan bayi tetap hangat. Yang kedua, atur posisi dan bersihkan jalan nafas bayi. Lalu yang ketiga, mengeringkan bayi, sama dengan perawatan pada bayi yang bisa bernafas, yaitu pada bayi dengan berat badan atau usia kehamilan kurang dari 30 minggu, bayi langsung dibungkus dan dilap mukanya saja atau dikeringkan mukanya saja, kemudian dikasih topi. Habis itu bayi tetap bisa distimulasi meskipun bayi tersebut dibungkus dengan plastik begitu. Lalu posisikan bayi kembali. Setelah itu lakukan observasi nafas, laju denyut jantung, dan juga tonus otot. Nah, ketika bayi tidak bernafas atau bernafas tapi megap-megap, atau laju denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit, maka yang harus kita lakukan yaitu ventilasi tekanan positif atau VTP. Nah, untuk langkah awal dan pemeriksaan VTP harus dilakukan dalam 60 detik pertama. Nah, pada VTP ini dilakukan pemantauan sirkulasi oksigen. Lalu yang kedua, ketika kita di rumah sakit, mungkin ada alat, kita bisa memeriksanya dengan melakukan pemeriksaan dengan alat EKG. Yang pertama yaitu pemeriksaan awal VTP atau first assessment. Nah, LDJ naik, dada mengembang, itu disebut dengan VTP efektif. Dan dilakukan VTP lagi setelah 15 detik kemudian. Selanjutnya yaitu ada LDJ tidak naik, dada mengembang. Lanjutkan kembali VTP tersebut setelah 15 detik pula. Lalu LDJ tidak naik, dada tidak naik, maka lakukan evaluasi SR-BTA, sungkup, responsi, isap, buka mulut, tekanan dinaikkan, alternatif jalan nafas, sampai dada mengembang. Lalu lanjutkan VTP ini sampai 30 detik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kedua atau second assessment VTP. Pada bayi dengan LDJ lebih dari 100 kali per menit dan target saturasi oksigennya tercapai, maka dilakukan tanpa bantuan alat nafas dan lanjutkan perawatan observasi. Kemudian dengan alat bantu nafas dengan cara dilanjutkan ke perawatan pasca resusitasi. Lalu pada bayi dengan
LDJ 60-99 kali per menit, maka hanya dilakukan evaluasi ventilasi. Dan pada bayi dengan LDJ kurang dari 60 kali per menit, dilakukan evaluasi ventilasi dan pertimbangkan intubasinya. Lalu selanjutnya, lakukan VTP oksigen 100% dan kompresi dada. Kompresi dada dilakukan setelah bayi terinkubasi. Lalu, 3 kompresi sama dengan 1 nafas. Nah, observasi LDJ yang selanjutnya dan usaha nafas setiap 60 detik sekali. Ketika LDJ kurang dari 60 kali per menit, maka yang harus kita pertimbangkan adalah pemberian obat dan cairan secara intravena dan juga pneumotoraks. Untuk pengaturan waktu dan targetnya yaitu untuk waktu 1 menit, saturasi yang harus ditargetkan yaitu 60-65%. Nah, untuk waktu 20 menit yaitu 65-70%. Untuk waktu 3 menit yaitu 70-75%. Untuk waktu 4 menit 75-80%. Untuk 5 menit 80-85%. Untuk 10 menit yaitu 85-95%. Nah, selanjutnya yaitu ketika bayi bernafas spontan, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu distress nafas, tachypnea, retrasi atau merintih. Selanjutnya yaitu continuous positive airway pressure atau CPAP. Untuk TPIA 7-8 H2O, lalu pemantauan saturasi oksigen. Apabila LDJ lebih dari 100 kali per menit dan target saturasi oksigen tercapai, maka tanpa alat bantu nafas, lanjutkan ke perawatan observasi. Ketika menggunakan alat bantu, lanjutkan ke perawatan pasca resusitasi. Lalu, ketika gagal CPAP, maka TPAP 8 H2O dan VO2 itu 40% dengan distress nafas. Pertimbangkan intubasinya. Lalu, ketika sianosis sentral persisten tanpa distress nafas, maka pertimbangkan suplementasi oksigennya dan pemantauan sirkulasi oksigennya. Apabila LDJ lebih dari 100 kali per menit dan target saturasi oksigennya tercapai, ketika dengan alat, maka dilakukan lanjutan ke perawatan pasca resusitasi. Namun ketika tanpa menggunakan alat, maka lanjutkan ke perawatan observasi. Nah, begitu alur dari resusitasi pada bayi baru lahir. Sekian dari saya, terima kasih.